Ya, wes, saya. 1, 2, 3. Iya. Apa di bawah? Sama sepuh spiritual yang luar biasa yang itu yang ada di sini. Dan cepat mengambil keputusan walaupun cuma saat. Nah itu. Tapi kita juga melawan orang-orang semacam itu dengan cara-cara yang frontal itu nggak punya hasil apa-apa. Ya kita harus melakukan pendekatannya persuasif lewat dialog, lewat mencerdaskan dia gitu kan. Kalau dianya nggak pernah cerdas ya nggak bakal. Yang membuat pertikaian itu kan karena kebodohan. Kebodohan yang membuat kita ini terpisah satu dengan yang lain. Makanya upaya yang harus kita lakukan adalah bagaimana mencerdaskan bangsa. Betul begitu. Rahayu para tandapan di seluruh alam semesta, baik skala maupun niskala. Bertemu kembali dengan Hyang Wildo dari channel Hyang Wildo. Kali ini yang bersama-sama dengan para tandapan menghadiri sesaji di Senduro Lumajang. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Kali ini Hyang Wildo bersama beberapa tandapan dari Surabaya seperti Ais Niko atau Bunda Siti Aisyah, Mas Eko Tandava, Sinyo, Mas Iro, Mbak Mulan, Mas Anwar dan kakaknya jalan-jalan bersama berdharma wisata ke desa Kandangan di Lumajang yang merupakan tempat pemukiman awal yang dihuni oleh manusia prasejarah. Desa ini terletak 36 km dari kota Lumajang ke arah barat dan membutuhkan waktu kurang lebih 40 menit dari kota Lumajang. Sangat disayangkan, hujan turun cukup deras selama perjalanan, sehingga kita tidak bisa menikmati keindahan dan keasrian pemandangan yang sedang kita lalui. Sekalipun demikian, kita harus selalu bersyukur atas perjalanan ini. Dan oh iya, nampaknya hujan sudah mereda. Agaknya tujuan sudah terlihat di ujung jalan. Dan saatnya kita bersiap-siap untuk turun dari kayangan. Ya, sekarang kita turun berjalan kaki menuju situs Punden Berundak, Sanggar Sejati Selo Gending, di mana acara tersebut diselenggarakan. Ya, kita nikmati saja tetes-tetes rintik hujan gerimis ini, sehingga membuat suasana pedesaan yang hening ini menjadi semakin syahdu dan semakin asik rasanya. Ratusan orang dari sejumlah daerah di Jawa dan Bali berdatangan menghadiri acara Ruat Jagat Mahameru di situs Selo Gending Desa Kandangan Senduro Lumajang ini yang diselenggarakan pada tanggal 13 Februari 2022 pada hari ini juga, yaitu hari Minggu. Acara ini menyediakan 1000 sesaji dan beraneka bunga-bunga yang harum dan berwarna-warni dengan 1000 aroma dupa-dupa dan kepulan asapnya yang seolah menembus langit sebagai bentuk permohonan keselamatan dari bencana kepada Tuhan yang Maha Esa di bumi Lumajang dan seluruh kawasan Mahameru. Acara ini merupakan kegiatan budaya, jadi sama sekali bukan kegiatan keagamaan. Karena yang datang menghadiri acara ini bukan hanya dari kalangan Hindu saja, melainkan ada pula yang dari Islam, Nasrani, Buddha maupun dari kalangan kejawen. Jadi acara Ruat Jagat Mahameru ini merupakan doa bersama melalui pendekatan budaya yang dilakukan secara lintas agama
dari berbagai kalangan penganut agama yang berbeda-beda sebagai tanda adanya kebersamaan dalam kepedulian ini. Dipilihnya situs Sanggar Sejati Selo Gending di Desa Kandangan Senduro ini sebagai tempat penyelenggaraan acara tersebut karena tempat ini merupakan sanggar atau tempat pemujaan tertua yang ada di lereng Gunung Semeru. Konon, situs Selo Gending adalah situs utama dalam pemujaan kepada Sang Hyang Mahameru. Merupakan situs tertua secara arkeolog, merupakan peninggalan tertua. Sudah ratusan tahun semenjak zaman prasejarah Megalitikum. Desa Kandangan merupakan desa tertua di Lumajang sebagai cikal bakal masyarakat Tengger, pemukiman awal yang dihuni oleh manusia prasejarah. Secara kebetulan yang bertemu dengan Mbah Gimbal yang lagi viral di sini. 1, 2, 3. Sama sepuh ritual yang luar biasa yang itu juga ada di sini. Tuh. Oh. Saya syuting kali. Sebuah tarian suci penyambutan agaknya sedang beraksi di pelataran situs Sanggar Sejati Mbah Selo Gending. Situs yang luar biasa. Situs Sanggar Sejati Kiai Dang Hyang Selo Gending merupakan punden berundak peninggalan prasejarah dari zaman Megalitikum yang sudah ada sekitar 500.000 tahun yang lalu yang terletak di lereng Gunung Semeru, Lumajang. Situs prasejarah Selo Gending di Desa Kandangan ini merupakan cikal bakal masyarakat Tengger, baik Tengger Bromo maupun Tengger Mahameru yang terbagi dalam 4 wilayah: Tengger Malang, Tengger Lumajang, Tengger Probolinggo, dan Tengger Pasuruan. Konon, orang suci yang pertama kali datang ke situs Selo Gending ini adalah Empu Ranubawa beserta para muridnya ratusan ribu tahun yang lalu. Memasuki kawasan punden berundak ini, kita disuguhi pemandangan yang asri dan indah. Untuk mencapai situs utama, kita harus melalui beberapa undak-undakan yang terbuat dari batu. Di undakan yang paling puncak terdapat batu-batu dari tradisi masa prasejarah. Ada 5 buah batu megalitikum yang oleh masyarakat Tengger Kandangan disakralkan. Kelima batu tersebut dinamakan Mbah Dang Hyang Selo Gending, Mbah Dang Hyang Tejo Kusumo, Mbah Pukulun, Batu Lingga Siwa, dan Wadung Prabu. Dan Wadung Prabu sendiri merupakan batuan yang menempati tempat teratas di dalam punden berundak Sanggar Sejati Selo Gending. Sesungguhnya di batu Wadung Prabu terdapat tulisan kuno. Dikarenakan aus termakan zaman dan gesekan air, sehingga tulisan itu menjadi sulit terbaca. Baru saja kami sampai di undakan yang paling puncak, dan kami berhadapan dengan batu Wadung Prabu. Segera kami membakar beberapa dupa untuk segera melakukan tares padika, yaitu sebuah tarian esoterik penghormatan kepada seluruh penguasa Niskala Selo Gending. Kepercayaan terhadap gunung-gunung ini yang menyebabkan manusia di zaman prasejarah lebih senang hidup di daerah lereng-lereng gunung dan aliran-aliran sungai sebagai tempat yang penuh berkah, memberikan kemakmuran pada daerah pertanian yang dikelolanya. Gunung-gunung seringkali digambarkan sebagai anak tangga untuk mencapai langit, mencapai swargaloka melalui puncaknya.
sehingga gunung-gunung dipuja dan dihormati sebagai jalan untuk mencapai puncak yang tertinggi, yaitu mencapai puncak kesempurnaan hidupnya, sebagaimana situs Sanggar Sejati Selo Gending yang dijadikan sebagai situs utama dalam pemujaan kepada Sang Hyang Mahameru. Begitulah kisah tentang gunung-gunung yang seringkali disakralkan dan dijadikan sebagai sanggar pemujaan terhadap Sang Hyang Widi. Seringkali candi-candi suci atau punden-punden pemujaan dibangun di puncaknya gunung sebagai tempat menggapai yang maha tinggi. Ternyata kisah tentang kesakralan gunung-gunung juga banyak diceritakan dalam kitab-kitab suci agama-agama, termasuk dalam Al-Quran. Dikisahkan tentang gunung Sinai-nya Nabi Musa atau gunung Uhud, Jabal Rahmah, dan lain sebagainya. Begitu pula di setiap pagelaran wayang kulit selalu ditampilkan gunungan, atau dalam seni pertunjukan pakeliran disebut wayang kayon, sebagai simbol semesta kehidupan dengan gunung-gunungnya, sebagai bentuk langkah vertikal manusia dalam mencapai puncak kesadaran sejatinya. Ada dua jalan yang bisa ditempuh manusia dalam langkah-langkah kehidupannya. Jalan pertama adalah jalan horizontal yang selalu menawarkan nilai-nilai dualitas yang tanpa disadari oleh manusia bisa terperangkap di dalam permainannya yang membuat dirinya terjajah dan diperbudak oleh pikiran dan keinginan-keinginannya sendiri. Manusia adalah sosok aksidensi yang sedang menguasai dan menjajah dirinya sendiri yang sebenarnya, yang saat ini mengaku sebagai dirimu. Oleh karena itu, musuhmu yang sebenarnya ada di dalam dirimu sendiri. Oleh karena itu, membebaskan diri dari penjajahan dan perbudakan yang dilakukan oleh pikiran dan egomu adalah jalan vertikal yang berat, yaitu mendaki ke puncak gunung kesejatian dirimu yang sebenarnya untuk menjumpai Sang Pencipta yang sesungguhnya. Punden berundap bukanlah sekedar sanggar untuk melakukan ritual pemujaan, melainkan sebuah langkah spiritual menyatukan diri, manunggalnya tarian ke dalam penari sebenarnya, dan jadilah penari sejati. Menarilah dalam gelombang kemerdekaan yang sebenarnya, selaraskan dirimu dalam ayunan gelombang metafisika, menyatu dalam keagungannya. Hanya dalam gelombang metafisika kamu dapat bertemu dengan Sang Maha Metafisika. Melalui sains dan teknologi metafisika tarian esoterik tanda Vandritia yang bisa menyatukan dan menyelaraskan kembali keterpisahan antara subjek dan objek ke dalam moksa, yaitu kemerdekaan sejati. Dalam tarian Tares Pagela, tarian dan penarinya manunggal dalam pelukan mesra yang tak terpisahkan. Tidak ada tarian tanpa penari, begitu pula tidak ada penari tanpa tarian. Tidak ada Muhammad tanpa Allah, tidak ada Tuhan Anak tanpa Tuhan Bapa, tidak ada sakti tanpa siwa, tidak ada bumi tanpa langit. Gapailah langit melalui puncaknya bumi, puncaknya kesadaran murni jati dirimu. Seluruh komponen dan elemen alam semesta tenggelam dalam keheningan gelombang tarian kosmik yang sama. Mulai dari energi kuantum yang paling halus hingga ke tataran biliunan galaksi-galaksi yang terdiri dari triliunan sistem tata surya. Mulai dari sel tunggal yang tak bisa dilihat dengan mata biasa hingga organisme multiselular sebagaimana pohon, hewan, dan manusia. Seluruh gerak tarian alam semesta, baik yang makrokosmos maupun yang mikrokosmos, adalah pengejawantahan dari Tuhan itu sendiri. Sebagaimana gerak tubuh ragawi manusia seharusnya merupakan manifestasi dari gerak dan kehendak Sang Atma atau Ruh kita sendiri. Namun seringkali yang terjadi, langkah-langkah manusia digerakkan oleh hawa nafsu dan egonya sendiri. Tarian dan penarinya, sebagaimana tubuh ragawi dengan sukma sejatinya, saling menyempurnakan dan saling mencerminkan yang satu bagi yang lainnya. Tarian mencerminkan penarinya, gerak mencerminkan penggeraknya, yang nampak mencerminkan adanya substansi yang tidak nampak,
Yang bergerak mencerminkan adanya substansi yang kekal dan tidak bergerak atau tidak berubah. Ciptaan mencerminkan penciptanya. Tanda Pandaitia adalah tarian esoterik, gerakan kosmik alam semesta. Sebagaimana ombak-ombak adalah tariannya samudera, tarian kehidupan, dan tarian keheningan. Ya, semoga sekalipun terlambat tidak ada yang terlambat. Kedatangan kita memang untuk kebaikan semuanya. Rahayu. Rahayu. Aduh, mohon maaf, baru terlambat, saya mohon Lah, minta iya. maaf toh. Dibaca dulu nama aslinya. Nggak ada pokoknya. Di ini kan apa? Mohon maaf. 1, 2, 3 action. Oke, monggo tanda Jadi tangan. di mobil lah ini yang Waldo tanda tangan nggak mau nggak lengkap iki. Oh, iya. Tambah ke Waldo nggak lengkap iki. Iya. Nah, ini. Sini. Tadi memang acara Video ya, video. jadi Bu Mary juga tadi nggak nambah. Ya, jadi ada ritualnya ada Tadi jamnya kan. jam 11 persis. Kita Beliau jam 6:30 sudah berangkat. ya kita tepat ya memang acara kita jangan sampai jam 3. Sebelum jam 3 jam. Jadi terlambat nanti. Iya. Sebenarnya kan nggak boleh sih di bawah sini ya. Iya, Besar. Iya. Ya ini wilayah di Senduro tuh di Puro Senduro. Bukan, kalau wilayah memang dari sini Probolinggo, Jember, Pasuruan, terus Bondowoso hingga Banyuwangi memang di sini desanya. Jadi Sini ya. Tadi Selo Gending. Tadi dari Banyuwangi datang, Jember Kencang juga datang. Jadi Bondowoso datang. Jadi memang kita menyatu beberapa paguyuban dari luar sana datang semua. Tadi kok kita kumpulkan semua, kita perkenalkan satu persatu. Ya. Mereka dengan senang sekali walaupun datang duit capek tapi bersyukurlah akhirnya Iya. kan Semangat. sama. Nggih, Kebersamaan. Nggih, siap. Terima kasih rabunipun ngapuntene jadi Sami-sami, nggak bisa sami-sami. apa tuh ya nggak bisa ngladeni yang Iya, sepenuhnya karena terlambat wis antum Nasib yang selamat terlambat. nggih Nasib yang salam terlambat. terlambat nggih monggo Nggih, Rayu. Rayu. rayu nggih. Akhir monggo Ya, kita dulu. Ya. Mari kita saksikan Mas Eko Tandava yang sedang melakukan tarian esoterik Tariannya sedang. Taris Pagela Tarian di depan Batu Wadung Prabu tarian penghormatan. dalam rangka Tarian penghormatan. memberikan hormat, puja dan sembah bakti kepada leluhur Nusantara. Dalam ruat jagat Mahameru ini, kami tundukkan hati dan pikiran kami ke hadapanmu, wahai Sang Maha Metafisika, substansi absolut tertinggi alam semesta. Kami haturkan puja dan sembah bakti kami. Kami, para putra sejati bumi Nusantara, menjaga dan menjunjung tinggi kekayaan seni dan budaya bangsa, warisan leluhur Nusantara yang adiluhung. Akan kami lakukan dan kami perlihatkan kepada dunia keluhuran peradaban bangsa di bumi Nusantara. Agar manusia-manusia yang buta mata dan picik hatinya karena kebodohan dan keangkuhannya tidak memandang rendah dan mau mengakui keunggulan dan keagungan nilai-nilai yang tersimpan di dalam kemurnian ajaran spiritualitas bangsa ini. Kami putra sejati Nusantara menghormati dan menjunjung tinggi kemerdekaan setiap jiwa, siapapun dan dimanapun, selama darah kami masih merah dan tulang kami masih putih. Wahai
para putra sejati Nusantara, mari kita bersatu, bergandeng tangan dalam cinta kasih dan kebersamaan, menjaga dan menjunjung tinggi kemerdekaan Nusantara, kedamaian dunia. Hong wilaheng awi keno, sekaring bawono langgeng, sekar mayang. Oke, para tandapan semuanya, saatnya kita turun kembali untuk menuju ke pendopo. Santai sejenak sambil ngopi-ngopi, bercengkerama, berdialog tentang apa saja yang bisa kita dialogkan. Monggo. Semoga jalan-jalan kita kali ini bisa memberikan semangat baru, pandangan baru, dan greget yang baru dalam menghadapi setiap persoalan yang baru. Monggo. Ono kopi. Halo. Para peserta sudah banyak yang pulang, sehingga di pendopo sudah nampak sepi karena kebetulan kita datang sedikit terlambat. Tapi meskipun demikian, kita harus tetap bersyukur. Kebetulan yang bertemu dengan Mbah Gimbal, yang memang kami sudah lama saling bersahabat. Hanya saja kami masing-masing mempunyai jalan yang berbeda. Demikianlah, saat ini kami bertemu, berbincang santai untuk hal-hal yang tidak terlampau serius. Ngomongin isi kopi ya siapa itu? Kalau kata dari kata Kalau kopi ini yang di warung ini. tidak kok. Oh iya. Jangan disuruh. Udah aku bagi kopi. Bagi bala kuah ya, Bang. Kopinya baru. Kopinya berapa? Dengan kopi jahe ya. Dengan kopi jahe. Tiga porsi yang paling tinggi. Ini Ya kan kopi sing dodolan sing ngoten Kopi iki. tembuju. Yang kopi jahe. Kurang enggak duwe. Nek kurang ngomong. Ngomong Mbak Gimbal. Ngomong Surya situ. Surya. Ada 16 itu ya. Oke, matur suwun. Surya 16 ya, Dek ya. Lagi tutup. Ojo balik-balik kon nek gak nggo kopi, berarti kon taat ambek ibumu. Oh iya. Satu, dua, tiga. Mahamnya sebagai simbol. Nah, ini cerita kurang Menyuarakan anak ngomong-ngomong. Ya apa ada bilang tentang budaya kok. Lah aku sudah tentang apa ayo? Berarti sampai sama sekali tidak nonton YouTube saya. Oh, nonton. Cuma ngomong kan kebanyakan delok Yang begini itu menantang kebaikan. Orang kan dipotong harus beda. Iya, itu jadi duit be aku loh. Oh, kan kamera. Enggak apa Mas Madi. Itu di bawah undang-undang. Oh. Malamnya
rusak soalnya. Iya mesti tik. Dukun kok ya harus spesial loh. Itu buat konten mudah. Apa ini yang? Ya, kontennya ya. Tapi ya lihat aja. Bagus ya. Kontennya yang kan banyak diskusi. Ini sebagai jalan-jalan Diskusi bebas. itu lagi dialog ya. Cangkruan ya. Ya, temanya apa? Kan harus Ya, ada yang tema. lagi ya, yang lagi banyak tema. Yang membuat pertikaian itu kan karena banyak kesalahpahaman. Terjadinya pertengkaran, pertikaian itu kan karena kan adanya kesalahpahaman. Yang cepat mengambil keputusan walaupun cuma sesaat. Nah itu. Tapi kita juga melawan orang-orang semacam itu dengan cara-cara yang frontal itu nggak punya hasil apa-apa. Ya kita harus melakukan pendekatannya persuasif lewat dialog, lewat mencerdaskan dia gitu kan. Kalau dianya nggak pernah cerdas, ya nggak bakal. Yang membuat pertikaian itu kan karena kebodohan. Kebodohan yang membuat kita ini terpisah satu dengan yang lain. Makanya upaya yang harus kita lakukan adalah bagaimana mencerdaskan bangsa. Menyatukan bangsa. Ah, Itu. Hanya orang yang bangsa. bangsa itu saya. Nah iya. Ini kan lah. Ya, ini dah. Jadi memang banyak ketika orang-orang menganggap sok indah, sok suci dan sebagainya ini kadang-kadang anu kan. Ya, kita yang selalu mencaci dengan kejadian seperti ini. Salah satunya efeknya seperti ini. Efeknya adalah ketika satu sesajen ditendang, seribu sesajen. Artinya pergerakan ini praktis. Di mana-mana Dalam kehidupan memang selalu semacam itu. Ya. Kalau sampai ada muncul pencuri, jangan disalahkan pencuri. Karena banyak orang-orang yang mampu memberi makan, mampu memberikan sodako pada orang-orang yang kenapa dia sampai mencuri? Karena orang-orang yang punya itu nggak mau. Nah itu sudah efek sosial. Kalau kita ingin masyarakat kita istilahnya saling posliro. Ini pelajaran memang ada tesis antitesis. Dan manusia itu biasanya sering di tempat berhutang. Nah, itu harus mengalami. Ini pasti ini juga akan terganggu dengan suaranya apinya. Mereka masih terganggu dengan seperti itu. kalau di Lumajang kita serahkan panitia tadi Apa adanya lebih enak. Oke, salam hormat, salam budaya. Saya Mbak Gimbal bersama sesepuh dan guru spiritual Mbak Gimbal, seorang yang berpenampilan selalu nyentrik dan selalu mengundang sejuta tanya, sejuta misteri. Beliau adalah sesepuh dan guru spiritual banyak orang, bukan hanya Mbak Gimbal aja. Dengan dandanannya yang super antik, nyentrik, ini kadang membuat orang berpikiran lain. Sama dengan sosok saya Mbak Gimbal sebagai seorang dukun, selalu berpenampilan seperti ini, dan saya Mbak Gimbal bencabul siap menemani ya. Ya, saya memang bencabul. Tuh, udah berarti jenengan ketawa, berarti tidak nonton YouTube saya kalau begitu. Nah, saya dikenal di banyak orang adalah sebagai dukun cabul. Artinya dukun cabul itu duduk dengan tekun sambil rokokan dan iya. Jadi sekali lagi dengan istilah itulah yang membuat saya semakin kenal. Dicaci maki banyak orang, dihujat para banyak ulama dan sebagainya. Dan saya bersyukur. Kenapa?
Semakin saya ditentang, saya menghasilkan pundi-pundi uang. Nah, efeknya apa? Dari kejadian itu saya dapat dari YouTube 1 miliar. Bayangkan 1 hari saya ditonton jutaan orang, 1 harinya loh. Ya, makanya lihat konten Bagimbal. Jadi di Indonesia sekarang ini top nomor 1 yang viral adalah ini kan buka Bagimbal itu semua Bagimbal semua. Walaupun saya dicaci maki, walaupun ada orang menari-nari bersalawat dengan Bagimbal, padahal saya nggak ada, cuma fotonya aja. TikTok banyak orang pakai Bagimbal, walaupun mereka nggak ada saya cuma. Nah ini besok tanggal 16. Malah waktu kita ke sana tuh banyak yang benahi. Ini banyak yang kacau di sana. ya, Secara gaib banyak yang kacau. makanya besok itu tanggal 16 saya dan teman-teman budaya di Kota Malang melakukan kegiatan di sana. Tanggal 16 ya, ingat tanggal 16. Ada 5 tempat kemarin yang kita benahi ya di sana, aja mah 5 tempat itu yang Soro ya. Yang Soro. Yang Soro. Nah, besok di yang Soro juga. Semalam mulai malam Jumat sampai Jumat saya tidur di sana. Terus di kolamnya itu banyak yang arwah-arwah tersiksa. Nah, makanya saya sebagai Bagimbal, sebagai seorang dukun yang menetralkan kembali suasana. Sudah selesai. Amin. WA, malaikat WA, dan supaya mandek. Siapa tadi yang ada di sini? Tak opung aku, malaikat WA. Biasanya ini jawabnya, si mbak aku sih tiktokan. Malaikat itu tiktokan. Itu saja. Lu yang mesti ini. Minta maaf ke saya. Saya bilang mohon maaf, saya tidak apa-apa. Daripada Dan saya bangga sama yang itu sama menggunakan karena ini adalah simbol keuripan bahwa setiap orang mau kaya, mau hebat, mau cantik, mau buruk, mau tamat pasti akan menjadi tulang dan tengkorak. Nah sebelum kita masing-masing ini menjadi tulang dan tengkorak, apa yang akan kita isi hidup kita? Mau berbuat kejahatan ya monggo, mau berbuat kebaikan ya monggo. Nggak ada dua-duanya itu yang melarang, sama sekali nggak ada. Siapa yang melarang? Nggak ada. Yang ada adalah diri sendiri sebuah. Nah ini kalau nanti diajak ke Kalimantan cocok ini. Ini teman-teman Kalimantan kan pakainya begini merah-merah. Tapi kalau pakaian gini kan orang Kalimantan yang asli kan nggak seperti ini. Iya enggak. Yang baru-baru saja. Ah iya. Mungkin jejak digitalnya kan Leondak gitu. Apa tuh lah itu? Siap komandan? Luncur. Yang itu. Langsung mau Saya kan tidak pernah ngopi. Ya, kopinya kan udah lagi di sana. saya kan tidak pernah ngopi. Oh enggak. Biar nanti Mau di radio. pulang Pak. Loh, yang pulang ya tetap Bagimbal. Saya tidak bisa mewariskan sesuatu yang lebih indah kecuali tempat malam ini. Itu sangat berguna dan bermanfaat ketika kalian dimanapun berada. Naruh kemenyan yang lidi tidak repot. Ini bisa kita untuk ngumpul langsung. Ngumpul kopok ya iso. Saudaraku, elet selamat berjuang. Hanya matur suatu saat kita akan ketemu di tempat saya. global E. Siap tempat kita. Mudah-mudahan dalam siap saudara. Salam berkah. Kalau cantik jaluk kumpul, jaluk nomor rekening dulu tak kei. Tak kei be aku, lu aku dukung togel loh. Yo ini sih bener kesuwen iki. Nah itu kalau uang kan Oke. contohnya kayak gini, tamu di sana. Ini jarang ini momen ini. Kalau tidak di sana, jalan-jalan Oke. bingung gitu. Wanita
Ini saya foto yang paling bagus. pengen tiktokan. Oh iya, Pak. Ayo. Mas. TikTok, TikTok di dinding. Iya. Kali-kali tiktokan bareng nih. Iya. Itu apa nih? Enggak kopi ini, tak terima. Ye, tak terima. Ngomong dina. Mas sama dina, Mas. Enggak. Oh, belum kok. Bisa. Bisa. Pesan-pesan saya sederhana. Ya. Oke, pesan-pesan saya sederhana. Tolong kembalikan tripod saya itu aja karena tripod saya mau saya bawa. Oke, salam hormat untuk semuanya dan thank you. Ya tripod tuh mau lalu. Bagaimana para tanda semuanya dengan perjalanan yang ini? Apakah kalian menyukainya? Jika kalian menyukainya, maka Hyang akan melakukan perjalanan lagi. Jalan-jalan santai bersama para tandapan. Oke, sampai jumpa. Terima kasih atas salaman. Saya difoto sih. kuliahnya. Foto kan.